Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Teman-teman, di video saya kali ini saya ingin membahas tentang apa yang menjadi latar belakang dari tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Di ruang publik selama ini beredar luas ada dua teori yang menjadi latar belakang munculnya tuduhan tersebut, yaitu tuduhan tersebut pertama dimunculkan oleh pihak-pihak yang selama ini merasa dirugikan karena organisasi massa mereka dibubarkan sewaktu Jokowi masih menjadi presiden. Yang kedua, ketidakpuasan dari pihak-pihak yang selama ini kalah dalam Pilpres 2024. Saya ingin di video kali ini membahas tentang hal yang kedua, yaitu teori tentang pihak-pihak yang tidak puas terhadap kekalahannya di dalam Pilpres 2024 yang lalu. Sebelumnya saya sampaikan disclaimer dulu ya, bahwa ini bukanlah suatu tuduhan, melainkan ini sebuah analisa, sebuah gambaran dari indikasi-indikasi yang selama ini muncul di ruang publik kita, di media sosial, di podcast-podcast, bahkan di media mainstream seperti di televisi dan pemberitaan-pemberitaan lainnya. Paling tidak dalam Pilpres 2024 yang lalu ada dua pasangan calon yang kalah, yaitu pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD serta pasangan Anies Baswedan dengan pasangan Caimin. Untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sepertinya bahwa mereka mungkin tidak puas, iya, tapi ketidakpuasan itu kemudian disalurkan melalui kegiatan yang berkonotasi negatif. Saya belum melihat hal itu. Paling tidak ada indikasinya, yaitu Ganjar Pranowo ketika diwawancarai dalam suatu pertemuan, kenapa dia tidak ikut membahas tentang tuduhan ijazah palsu. Sekonyong-konyong Ganjar Pranowo menolak dengan keras, bahwa dia menganggap itu tidak penting. Dia mengajak untuk lebih berbicara pada hal-hal yang lebih substansial, lebih esensial bagi bangsa dan negara. Itu clear. Mahfud MD pun di sejumlah kesempatan dia juga tidak pernah mau diajak berbicara tentang tuduhan ijazah palsu, karena dia tidak punya kepentingan. Bagaimana dengan pasangan yang kalah di Pilpres 2024 yang lalu? Salah satu pihak yang kalah, yaitu pasangan Anies Baswedan dan Caimin. Ini yang menjadi pertanyaan publik. Sebenarnya di media sosial sudah lama berkembang bahwa pihak-pihak yang melibatkan diri dalam tuduhan ijazah palsu seringkali disebut sebagai anak abah, terafiliasi dengan Anies Baswedan, punya preferensi politik ke Anies Baswedan. Apakah itu sesuatu yang mengada-ada? Saya rasa tidak juga. Karena dari beberapa calon presiden dan wakil presiden yang ada, yang kalah dalam Pilpres 2024, hanya Anies lah yang seringkali di muka publik, seringkali menyindir-nyindir hal masalah ijazah palsu, menyindir-nyindir hal masalah alumni asli dan tidak asli. Itu seringkali kita ketahui dari berbagai media. Ini kan menjadi tanda tanya besar. Kenapa seorang Ganjar Pranowo, Mahfud MD, bahkan Caimin sekalipun tidak pernah rasanya ikut-ikutan di ruang publik memenuhi dengan sesuatu yang tidak perlu, yaitu membicarakan hal tuduhan ijazah palsu. Sedangkan Anies justru kebalikannya. Anies paling sering menyindir-nyindir dan sepertinya punya maksud tertentu dengan adanya isu tuduhan ijazah palsu ini. Baiklah, kita putarkan salah satu video di mana Anies terlihat ikut menyindir-nyindir hal ijazah palsu tersebut. Bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu. Ini bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, Pak, ini benar Pak Bupati dulu ijazahnya palsu? Ya enggak, setahu saya asli.
waktu dulu beli saya bilang minta yang asli. Jadi jangan sampai belinya yang palsu, kata dia. Saya baru tahu kalau ternyata saya dikasihnya yang palsu, kata dia. Nah, itu salah satu contoh video di mana Anies sangat enjoy sekali ketika dia menyindir-nyindir hal berkembangnya tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden Joko Widodo. Hal yang demikian tidak dilakukan oleh Ganjar Pranowo, Mahfud MD, bahkan oleh Caimin sekalipun. Hanya Anies. Dan itu videonya banyak sekali dan tidak hanya di satu kesempatan, tapi di beberapa kesempatan. Artinya publik bisa juga menilai bahwa Anies sepertinya memiliki interest tersendiri terhadap kasus ini, terhadap perkara ini. Bahkan mungkin memiliki tendensi tertentu terhadap perkara ini. Ini juga tidak mengada-ada ya kalau publik mengait-ngaitkan tuduhan ijazah palsu ini dengan Anies Baswedan. Toh pada kenyataannya beberapa kelompok yang selama ini erat kaitannya dengan tuduhan ijazah palsu, yaitu TPUA, Forum Purnawirawan TNI, dan Relagama, itu jelas-jelas ada kelompok-kelompok yang mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang lalu. TPUA jelas, TPUA saat ini juga menjadi penasihat hukum dari pihak-pihak yang terlapor. Selain itu TPUA didirikan oleh Habib Rizik, di mana Rizik Syihab itu adalah pendukung Anies Baswedan sepanjang masa, boleh dibilang seperti itu. Yang ketiga, Forum Purnawirawan TNI yang dimotori oleh Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi. Kita tahu bahwa Fahrul Razi di Pilpres 2024 merupakan anggota Dewan Pembina dari tim pemenangan Anies Caimin. Relagama merupakan bagian kecil dari alumni UGM yang di Pilpres 2024 juga menjadi pendukung dari Anies Baswedan. Kita membicarakan Relagama, kalau TPUA sudah jelas dan sudah banyak. Demikian pula Forum TNI. Untuk Relagama ini, mereka benar-benar sepertinya melibatkan diri sejak awal ya. Paling tidak sejak tanggal 15 April ketika terjadi penggerudukan terhadap UGM, dalam hal ini penggerudukan terhadap Fakultas Kehutanan. Relagama terlihat aktif, paling tidak aktivisnya banyak melibatkan diri dalam penggerudukan tersebut bersama dengan rombongan TPUA dari Jakarta. Hal ini saya ketahui karena korlap mereka pun saya kenal. Korlap mereka saat penggerudukan UGM di tanggal 15 April yang lalu. Saya mengenalnya. Demikian pula penggerudukan UGM yang kedua di bulan Juli yang lalu itu dilakukan oleh Relagama yang dimotori oleh Bangun Sutoto, yang mana mereka saat itu mengeluarkan semacam ultimatum kepada UGM dan Jokowi juga agar memperlihatkan ijazah aslinya. Setelah itu juga terlihat sekali bahwa Bangun Sutoto yang saat itu dikatakan sebagai koordinator Relagama bergerak terlihat runtang-runtung dengan Rismon, baik saat menyambangi kampus UGM maupun di Solo. Itu seringkali mereka bersama-sama. Bahkan ketika RRT ini melonsing buku, Bangun Sutoto juga menjadi salah satu panitia soft launching di UC UGM yang ternyata di sana tidak mulus karena memang ditolak oleh UGM, walaupun mereka kemudian tetap nekat melakukannya di Resto UC UGM. Kemudian saat mereka bedah buku di Jakarta, itu juga dilakukan di kalangan skup kecil di kalangan Relagama, di mana di sana muncul salah satu audiens yang justru mengancam untuk menyelesaikan secara kekerasan, yaitu dia mengatakan dengan ingin menggunakan cara sniper untuk Jokowi dan Gibran. Itu waktu bedah buku di Jakarta. Waktu bedah buku di Solo, di Yayasan Pendidikan Islam, terlihat lagi sosok Bangun Sutoto. Kemudian waktu bedah buku di UII,
lagi-lagi ada Bangun Sutoto dan audiens yang datang itu juga banyak dari kalangan rela agama. Jadi sulit untuk menampik keterkaitan antara rela agama dengan perkara ini, karena mereka sudah melibatkan diri menjadi pendukung penuh dari trio RRT. Ada kesaksian dari salah satu pengurus agama Cirebon, yaitu Saudara Heru Subagia, yang terang-terang menyatakan bahwa rela agama memang pendukung Anies di Pilpres 2024 yang lalu. Akan kita putarkan videonya. Karena apa? Saya pernah menjadi bagian anggota rela agama di tahun 2019. Walaupun dalam kerja-kerja berikutnya di tahun 2024, rela agama memutuskan untuk mendukung Pak Anies Caimin dengan dasar dan sebuah komitmen politik tertentu. Itu kesaksian dari Heru Subagia, Ketua Kagama Cirebon yang notabene pernah menjadi anggota rela agama, atau mungkin sekarang masih menjadi, tapi dia bersaksi bahwa rela agama itu merupakan organ pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang lalu. Akan coba kita putarkan juga bagaimana rela agama waktu menjadi aktor penggeruduk UGM di bulan Juli yang lalu, atau penggerudukan UGM untuk bagian kedua ya. Puluhan orang dari relawan alumni Universitas Gadjah Mada bergerak menggelar demonstrasi terkait ijazah sarjana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mereka menuntut UGM dan Jokowi secara sukarela menunjukkan keaslian ijazahnya kepada publik. Puluhan relawan alumni Universitas Gadjah Mada atau Relagama bergerak menggelar aksi unjuk rasa di bundaran UGM Selasa siang. Selain membawa spanduk, Relagama bergerak juga membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan agar UGM bersikap terbuka soal ijazah Jokowi. Masa aksi menyampaikan pernyataan sikap agar Rektor UGM dan jajarannya menyampaikan pernyataan resmi kepada publik terkait riwayat pendidikan Jokowi di UGM hingga status ijazahnya. Mereka juga meminta Jokowi secara sukarela menunjukkan ijazah sarjananya kepada publik. Masa Relagama bergerak mengancam akan kembali menggelar aksi ini yang lebih besar jika tuntutan tidak terpenuhi. Jadi tidak perlu disangsikan lagi ya, bahwa rela agama merupakan menjadi bagian dari perkara ini, yaitu mereka benar-benar menjadi salah satu pihak yang ikut melibatkan diri dalam perkara isu ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden RI Joko Widodo. Apalagi kemudian yang terakhir-terakhir ini di Solo ada gugatan Citizen Lawsuit. Lagi-lagi salah satu yang menggugat adalah Bangun Sutoto, yang tidak lain adalah di beberapa aksi sebelumnya dia menjadi koordinator rela agama bergerak. Jadi ini sebenarnya sudah tidak bisa dibantah lagi ya, sedemikian banyak jejak-jejak aksi dari rela agama dalam mendukung trio RRT. Mereka tidak hanya sebagai supporter, tapi mereka menjadi pelaku aktif, yaitu pelaku aktif dalam hal penggerudukan UGM, terus dalam hal mengirimkan surat ke pihak pejabat di UGM waktu bersama dengan Respon itu. Kemudian dalam hal bedah buku. Yang terakhir, Bangun Sutoto menjadi salah satu orang yang menggugat Jokowi dan juga UGM melalui Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Sudah sulit sekali untuk menampik keterlibatan rela agama ini. Artinya apa? Artinya ya lagi-lagi circle dari pendukung Anies Baswedan ini, mereka banyak melibatkan diri dalam perkara tuduhan ijazah palsu yang menimpa mantan Presiden Joko Widodo. Selain dari rela agama itu sendiri, Tifa pun sudah
sejak dulu diketahui sebagai diehardnya dari Anies Baswedan. Akan saya tunjukkan videonya. Memang dia nggak, misalnya sekarang, oh Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies, Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Iya, Prabowo nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Tifa tidak bisa disangsikan lagi, tidak bisa diragukan lagi bahwa dia seorang diehard dari Anies Baswedan yang kelas 1 lah. Tidak bisa diragukan lagi. Bahkan dia memuji-muji setinggi langit dari sosok Anies Baswedan. Dikatakan bahwa kapasitas Anies itu sebenarnya adalah sekjen PBB. Apapun itu yang dikatakan Tifa, kita tidak mau peduli. Yang jelas ini membuktikan bahwa Tifa itu memang pendukung berat dari Anies Baswedan. Satu sosok yang menjadi pendukung berat dari trio RRT, salah satunya adalah Refly Harun. Refly Harun ini pun terlihat sekali bahwa dia sebagai pendukung dari Anies Baswedan. Akan coba kita putarkan video di mana Refly Harun ini terlihat sekali bahwa dia juga seorang yang memiliki preferensi politik atau paling tidak dia menjadi pendukung dari Anies Baswedan. Anies itu sudah 3 kali ditawarkan untuk masuk kabinet. Ngeri. Wallahu alam, Yeah. tapi karena saya kan WA-WAan sama seseorang yang mendapatkan sumber dari lingkaran dekat Anies. Udah 3 kali ditawarkan. Bukannya unfortunately ya. Ya, tapi Aniesnya yang nggak mau. Nah, menurut saya, kenapa Anies nggak mau? Mungkin it is not the time, ya kan? Timingnya belum ada. Tapi kalau seandainya misal, ya kan, Gibran betul-betul di-impeach, dimakzulkan, mungkin dia mau masuk, ya kan? Sebuah kondisi yang barangkali dia jauh lebih nyaman. Karena begini, kalau secara politik kita sudah diametral berbeda, ya kan? Lucu kan? Saya sendiri bayangkan yang bukan siapa-siapa, enggak mau saya masuk pemerintahan kalau ditawarin jadi apapun. Kalau masih di sana, kenapa? Karena saya menganggap bahwa proses yang kemarin itu kan nggak karu-karuan, ya kan? Nggak konstitusional dan lain sebagainya. Dari omongan Refly Harun ini terlihat jelas bahwa dia merupakan sosok yang punya preferensi politik ke Anies Baswedan, atau setidaknya dia menjadi pendukung dari Anies Baswedan. Kalau dia menjadi pendukung trio RRT itu sudah tidak terbantahkan lagi. Dia benar-benar pendukung trio RRT kelas kakap kalau saya bilang. Dari omongan Refly ini juga tercermin bahwa sebenarnya kalau benar yang diomongkan, setidaknya bahwa ada indikasi bahwa Anies sebetulnya memang ingin masuk dalam ring kekuasaan saat ini, tapi karena berhubung di pusat kekuasaan masih ada Gibran, dia menolak, kata si Refly Harun. Ini juga paling tidak ada juga teori dari publik bahwa tuduhan ijazah palsu ini sebenarnya proyeksinya adalah 2029. Kenapa kelompok masyarakat sedemikian getolnya ingin menghancurkan karakter Joko Widodo dan juga Gibran? Proyeksinya memang 2029. Jadi untuk melangkah ke sana dari awal, kredibilitas, legitimasi dari Jokowi maupun Gibran ya harus dihancurkan. Karakternya juga harus dihancurkan. Itu salah satu teori. Entah teori itu betul atau tidak nanti perlu dibuktikan.
Paling tidak indikasi-indikasi ke arah situ memang ada. Indikasi, kita bilang indikasi. Jadi seperti yang saya omongkan di awal tadi, bahwa salah satu yang menjadi latar belakang munculnya tuduhan ijazah palsu, salah satunya adalah pihak-pihak yang mengalami kekalahan di Pilpres 2024 tidak puas. Dalam hal ketidakpuasan ini, lebih banyak yang muncul adalah dari kalangan yang dekat atau bahkan pendukung Anies Baswedan. Seperti yang tadi di awal saya uraikan, ada TPUA yang dimotori atau didirikan oleh Rizik Syihab sebagai pendukung sepanjang masa dari Anies Baswedan. Yang kedua ada Forum Purnawirawan TNI yang dimotori oleh Fahrul Rozi sebagai Dewan Penasihat Tim Sukses Anies Baswedan di Pilpres 2024. Juga ada Relagama yang sangat aktif turut bergerak di lapangan dalam perkara ini. Itu juga sudah fix sebagai pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Terus dari semua tokoh politik nasional yang gesturnya terlihat enjoy menikmati isu ijazah palsu, saya harus mengatakan Anies Baswedanlah satu-satunya tokoh politik nasional yang sangat enjoy dan menikmati adanya isu ijazah palsu ini. Yang tadi sudah saya tunjukkan bagaimana Anies suka menyindir-nyindir adanya perkara isu ijazah palsu ini. Yang terakhir ada kabar bahwa Anies mengirim bunga di hari ulang tahun Iriana. Nah, ini kita belum mendapat kejelasan ya, apakah itu benar-benar kiriman dari Anies Baswedan ataukah hanya orang iseng yang mengatasnamakan Anies Baswedan, itu juga bisa. Ini juga indikasi-indikasi lah. Seperti yang saya katakan di awal, ini disclaimer. Cuman dari berbagai puzzle-puzzle yang kita kumpulkan, sangat kental sekali bahwa tuduhan ijazah palsu ini memang sangat erat kaitannya dengan kelompok-kelompok yang di Pilpres 2024 yang lalu menjadi pendukung Anies Baswedan. Saya hanya mengatakan pada para pemirsa, terserah Anda menyimpulkannya. Sekali lagi saya tidak menuduh, ini disclaimer. Saya hanya mengumpulkan serpian-serpian puzzle-puzzle. Terserah Anda menyimpulkannya sendiri. Mungkin video saya kali ini saya cukupkan sekian. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Tetap semangat dan salam merdeka.